Halo guys, balik lagi di Dulu Kait. Di episode coding challenge kali ini, gue bakal kasih Sofyan pertanyaan seputar pattern. Kita lihat apakah Sofyan bisa mengerjakannya. Siap, Sof? Siap. Oke, langsung aja. Nah, jadi di video kali ini gue pengen eh, bikin function yang outputnya itu berupa pattern kayak gini. Nah, oke, jadi input parameternya itu integer, angka 1 sampai berapa, sampai n, terserah, dan outputnya itu adalah eh, pattern kayak gini, berbentuk segitiga kayak gini, segitiga siku-siku, yang di row pertamanya itu ada 1 bintang, row keduanya ada 2 bintang, sampai row ke n itu tambah satu-satu terus. Gitu. Jadi akhirnya bentuk segitiga siku-siku kayak gini. Gimana? Udah nangkap soalnya? Sudah. Oke. Boleh langsung dikerjakan. Langsung saja. Berarti di sini kalau gue lihat di sini kunci utamanya adalah kita harus membuat satu looping. Jadi kita akan lakukan satu pengulangan di mana pengulangan itu akan memprint karakter start ini dan jumlahnya adalah sesuai dengan posisi line-nya itu sedang berada di posisi line nomor berapa. Oke, di sini gue akan langsung declare function-nya. Gue kasih nama pattern. Nah, kemudian di sini X sebagai inputan dari user, mau angkanya berapa banyak. Nah, selanjutnya di sini gue akan langsung declare loopingnya. Nah, yang sering dipakai itu for. Nah, kemudian gue akan declare dari range awal sama akhirnya. Nah, awalnya berarti gue akan mengambil dari 1. Dan untuk n-nya, karena untuk di for looping Python itu dia eksklusif n, ya n range-nya dia eksklusif, jadi di sini tambahin plus 1. Supaya dia ambil di line terakhirnya. Nah, selanjutnya gue akan langsung print aja. Nah, print star. Dan di Python itu cukup unik karena si string ini bisa kita operasikan, kita bisa pakai operator kali di sini untuk ngeprint berapa banyak si string ini di print. Nah, di sini jumlahnya sesuai dengan counter dari si loopingnya. Oke, kita akan langsung coba panggil functionnya. Functionnya 5. Oke, kita coba selanjutnya. Oke, sudah clear berarti. Oke, ya tadi udah dikerjain dengan bagus. Kalau gua biasanya ya, ini benernya. Kalau gua biasanya range-nya nggak disebutin nih 1 sampai berapa. Biasanya gua langsung aja. Soalnya kan emang udah increment kan. Cuman kalau misalnya nah ini tadi yang sebutin n eksklusif, jadi harus i-nya +1. Kalau gua biasanya. Kan mulai dari 0 tuh. Iya. Terus akhirnya juga itu kan. Jadi kalau gue biasanya kayak gini. Oh, Hasilnya sama aja. I see. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi cara ini bisa, cara itu bisa. Nggak ada Hmm. bedanya. Ini masih gampang banget kan, Sof? Iya. Jadi gue kasih soal yang variasi yang lebih menantang mungkin. Sedikit. Boleh, boleh, boleh. Nah, kalau misalnya segitiganya Mhm. nggak siku-siku kayak gini. Mhm. Misalnya segitiganya itu gue pengen bikin kayak pohon atau piramid lah. Summit ya. Jadi kayak gini. So, nah, Iya, iya. Bentuk tree ya, pohon. ya bentuk pohon gitu. Gimana? Oke, Udah nangkep kan kerja oke, bisa langsung dikerjain. oke. Berarti kalau di sini sama, kuncinya adalah kita akan melakukan perulangan sama seperti di soal sebelumnya. Hanya kalau di soal sebelumnya mungkin yang perlu kita perhatikan itu cuma jumlah starnya aja per line. Nah, setelah kali ini itu kita mau si karakter starnya ini membentuk satu pola seperti segitiga sama kaki ini ya. Nah, untuk membentuk segitiga sama kaki ini, berarti kita harus memainkan posisi si star ini. Di mana si posisi star ini agar dia bisa, ya kalau ini bisa berada di puncak, berarti di sini kita harus kasih semacam jarak atau space. Nah, terus di line berikutnya juga sama, harus ada space-nya, dan seterusnya sampai line terakhir. Nah, sini akan gue coba hitung. Misalnya di sini n-nya 5,
Nah, kita coba hitung berapa spasi di line pertama. 1, 2, 3, 4. Oke, di line pertama spasinya 4. Bintangnya 1 kan. Line berikutnya 1, 2, 3. Oke, line kedua spasinya 3 dan jumlah starnya ada 2. Oke, di sini gue akan langsung bikin functionnya. Gue kasih nama pattern tree. Nah, X sama. Nah, gue akan ambil bisa nih pakai caranya Giri yang tadi. Gue akan copy. Nah, selanjutnya di sini kita harus menyimpan satu variabel untuk menyimpan jumlah spasi yang akan kita print. Karena jumlah spasi yang kita print dengan jumlah si starnya itu sedikit berbeda. Nah, seperti itu. Berarti di sini gue akan simpan variabelnya count space. Nah, dimana count space ini adalah si X dikurangin dengan si nilai counternya saat itu. Jadi kalau misalnya counter awalnya misalnya oh di sini Gary di sini pakai ini ya, berarti mungkin gue balikin dulu deh ke awal mungkin, karena gue maininnya di looping ininya. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya mau tetap pakai cara Gary, mungkin oke gue tetap pakai cara Gary aja. Tapi di sini berarti gue akan tambahin satu lagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya for looping di Python itu indeksnya itu mulainya dari 0. Nah, kalau awal-awal gue langsung masukin x min i, nah i-nya kan di sini nilai awalnya 0 nih. Otomatis di sini print-nya tuh 5 kali spasinya, kebanyakan gitu. Oke, ya udah gue tambahin aja deh di sini min 1 kalau gitu. Jadi kalau di sini plus 1, ini justru min 1. Nah, kalau gitu kalau udah ya udah kita langsung print spasi aja. Nah, di sini kita tambahin spasi. Nah, spasinya kita akan kalikan sebanyak jumlah spasi yang mau kita print. Nah, selanjutnya kita concatenate dengan si star ini, dengan si bintang. Nah, jadi kita bisa pakai plus untuk mengconcatenate si string. Nah, seperti itu. Di plus, nah di sini juga kita lihat starnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya starnya itu kita langsung print aja. Nah, kalau di sini harus ada jaraknya untuk dia bisa membentuk tree seperti itu. Berarti ini kita tambahin spasi juga. Star i plus 1. Oke, seharusnya ini sudah aman. Oke, kita coba tes functionnya apakah bisa. Oke, kita coba dengan jumlah yang lain. Oke, sudah selesai. Nah, sip, udah berhasil soft dikerjakan dengan baik. Nah, soal itu banyak banget atau sering banget dipakai di interview, biasa di coding interview atau technical interview. Jadi variasinya juga banyak. Misalnya kita dari tadi bikinnya cuman pakai karakter asterisk aja kan, star aja kan. Bisa jadi misalnya input parameternya nggak cuman angka doang, tapi juga misalnya dengan karakternya apa yang mau dipakai untuk membentuk patternnya ini, misalnya sama dengan. Jadi udah bukan itu lagi. Nah, kalau misalnya mau ganti ke variasi kayak gini, tetap sama, basicnya tetap di looping. Jadi misalnya tambah ini, misalnya ada shape misalnya. Nah, udah gitu ini nggak usah pakai star lagi, nggak usah di hardcode lagi, tapi di printnya shape-nya. Misalnya shape-nya kayak gini, terus spasinya tetap harus ada kayak gini. Misalnya tuh. So, jadi sekarang parameternya 2, nggak cuma 1. Jadi kalian terserah mau bikin tree-nya mau pakai star, mau pakai sama dengan, mau pakai shape apapun, bisa nggak usah hardcode lagi, tapi lebih dinamis. Jadi ada di parameternya. Oke, thank you Sob untuk kerjaan soal ini. Oke, itu dia coding challenge kita pada video kali ini. Terima kasih buat yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Keep elevating.